Hancur apa yang tidak negara ini. Sekelas Raffi Ahmad, Gus Miftah juga akan menjadi menteri. Ya, habislah ini balas jasa semua ini. Negara ini hancur sudah. Kalau lo nanti tiba-tiba punya menteri-menteri yang tolol, yang nggak tahu apa-apa, yang datang ke tempat ulama, setelah itu ulama nyamperin penguasa, ya agak ada ya. Kita membantu Bapak dan kita akan selalu membantu dengan yang terbaik, ya yang terbaik. Kita membantu Bapak ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bidangnya apa aja? Saya jangan penjilat aja lah. Kita penjilat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon kabinet Prabowo ini masih mendapat perhatian serius dari netizen ya. Bahkan netizen mengkritik keras ya. Yaitu salah satunya wakil menteri yang dipanggil Prabowo ke Hambalang. Yang kemarin kita lihat adalah salah satunya Raffi Ahmad. Kita tahu Raffi Ahmad ini adalah latar pendidikannya yaitu SMP. Dan juga sempat dipermasalahkan kemarin oleh netizen tentang gelar yang didapatnya yaitu Dr. Honoris Causa yang diduga adalah gelar yang dibeli. Sehingga netizen pun mengatakan ya, hancur negara ini jika kualitas dan kapasitas calon wakil menteri seperti Raffi Ahmad ini diberikan kursi di kementerian karena hanya balas budi saja. Dan kita tahu kemarin Raffi Ahmad adalah menjadi salah satu pendukung daripada Prabowo Gibran. Dan begitu juga dengan Gus Miftah ya. Gus Miftah ini juga dinilai oleh netizen tidak layak menjadi calon wakil menteri, termasuk juga latar belakang pendidikannya dan pengalamannya, dan juga sering terjadi kontroversi dan kemarin juga viral di sosial media. Tidak ada etika dan adab sedikit pun, yaitu mempertontonkan dirinya mentoyor kepala istrinya ya di depan umum. Dan ini menjadi perbincangan dan gunjingan dari netizen ya. Nah, calon wakil menteri lainnya yaitu Giring Ganesa ya. Nah, Giring Ganesa juga dinilai tidak punya kapasitas ya untuk menjadi seorang wakil menteri. Netizen menilai Prabowo memberi tanggung jawab menjadi seorang wakil menteri hanyalah karena balas jasa atau balas budi karena menjadi partai pendukungnya di Pilpres kemarin. Nah, yang terakhir yaitu Babe Haikal ya. Babe Haikal ini lagi mendapat perhatian khusus dari netizen karena dianggap akan menggantikan posisi Ngabalin. Jadi Ngabalin tidak perlu berharap banyak bakal menjadi buzzer istana atau membela istana ya, karena sudah ada yaitu Babe Haikal yang menggantikan posisi Ngabalin. Dimana semalam ya Babe Haikal menjadi sorotan dari netizen ya, sampai netizen mengatakan habis Ngabalin terbitlah Haikal. Debat panas Refli Harun PS Haikal Hasan sangat gak imbang. Orang berilmu PS orang cuma modal ngotot ya. Nah, sampai netizen ya mengatakan bahwa Babe Haikal ini 11-12 dengan Ngabalin yaitu penjilat ulung ya. Ngabalin tidak perlu berharap banyak dan pupus harapannya sudah karena sudah ada Babe Haikal yang menggantikan Ngabalin. Presiden Jokowi ini pemimpin yang berjalan dengan caranya sendiri. Karena saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Inisiasi pembunuhan terhadap Muslim di Palestina. Kurang lagi, Nabi Muhammad SAW kepada Abu Sufyan diajak membangun Mekah bersama loh. Jadi standingnya adalah nggak usah diajak bermusuh-musuhan lagi. Ke depan lihat lebih baik, lihat persatuan dan apa yang Pak Prabowo katakan. Baik, langsung saja kita lihat ya beberapa komentar dari netizen. Oke, hampir dipastikan kabinet Prabowo akan gendut sekali. Karena kemarin udah dipanggil-panggilin nama-namanya. Ada Gus Miftah, ada Raffi Ahmad, Dr. Raffi Ahmad, anjay. Ada Veronica Tan, anjay. Katanya jadi 46 kementerian, gokil. Jadi banyak yang dipecah-pecah. PU, PR dipecah. Kemendikbud, Ristek, Dikti katanya dipecah. Terus Kemenpar, Rekraf dipecah. Waduh. Belum lagi di satu kementerian nanti ada wakil menteri. Waduh. Ini kabinet apa kampung, bro? Rame bener.
pertanyaannya adalah kenapa harus gendut? Apakah karena Prabowo gendut? Tentu tidak dong. Jawaban mereka tuh pasti ya biar fokus gitu, lebih banyak orang, lebih keurus gitu. Tapi kita sama-sama tahu tidak begitu dong. Ada indikasi yang sangat kuat bahwa ini dilakukan untuk mengakomodir kepentingan segitu banyak orang yang harus dibalas budinya. Lo tau kan pendukung Prabowo sebanyak apa? Banyak banget politisi, artis, pengusaha. Lu lihat deh line up orang-orangnya. Lu lihat Avenger Endgame menangis melihat line up itu. Dan mereka dukung itu not for free, tapi mereka dijanjikan sesuatu dan sekarang lagi ditagih. Makanya ketika slotnya habis, diadain lagi gitu. Emang harus banyak slotnya biar semua kebagian. Makanya jangan heran kalau lo nanti tiba-tiba punya menteri-menteri yang tolol, yang nggak tahu apa-apa, yang ya nanti ininya diiniin gitu. Ya tapi kan itu udah dari dulu bang begitu. Ya iya bener. Makanya lo nggak maju-maju. Dan sekarang diulang lagi nih begini-begini. Ya GWS aja dah. Jika suatu negeri untuk mendapatkan jabatan harus dengan cara menjilat, maka anjing-anjing lebih berhak untuk mendapatkan jabatan. Banyak orang-orang yang ketika berada di luar kekuasaan sangat luar biasa melakukan kritikan-kritikan, membela atas nama rakyat, bersuara dengan begitu lantang ketika berada di luar kekuasaan. Seperti contoh video berikut ini. Nah itu bahayanya kalau yang jahiliyah, yang bodoh itu pemimpin tertinggi. Ada tiran, ada ignoran Pak. Kalau tiran itu orang besar, orang berani. Bung Karno, gara-gara narasinya, pidatonya orang takut membantah. Itu bisa dibilang demagog. Ada tirani dalam kata-katanya, gak berani dibantah sama orang. Tapi kita lihat, memang dia jago Pak. Pak Harto, dia mampu memanage militer, organisasi negara, dia ciptakan. Orang gak berkutik sama dia. Emang ada orang yang memang jago. Pak Harto tuh diam, tapi setelah ketemu orang tuh dia tata semua. Diam kita, 32 tahun dia berkasa. Ini ada yang namanya ignoran Pak. Ignoran tuh bahasa Jawanya itu pelangap-longok. Kalau orang tuh pelangap-pelongok Pak ya, semua yang ngisi otaknya orang lain. Dan kebetulan yang di sekitarnya brengsek semua. Bagaimana setelah menonton video tadi? Luar biasa kan ucapan dari Fahri Hamzah? Itu ketika berada di luar kekuasaan. Dia mengatakan bahwa tidak boleh negeri sebesar Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang pelongo-pelongo. Itu ucapan ketika dia masih di luar kekuasaan. Tapi bagaimana ketika berada di dalam kekuasaan? Mari kita simak video berikut ini. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keberaniannya untuk memutuskan kita harus pindah ke IKN dan untuk merayakan tonggak 100 tahun kemerdekaan kita itu sesuatu yang luar biasa kan? Dan memang itu harus dilakukan. Miris sekali kan melihat video tadi? Berubah 180 derajat sikap Fahri Hamzah ketika di luar kekuasaan dan di dalam kekuasaan. Maka jika suatu negeri untuk mendapatkan jabatan tergantung sepintar apa dia menjilat, anjing lebih berhak untuk mendapatkan jabatan itu. Di negeri ini, siapa yang pintar untuk menjilat, siapa yang pintar untuk membuat bapak senang atau atasannya senang, maka dia akan mendapatkan jabatan itu. Bukan melalui meritokrasi. Orang yang mempunyai kapabilitas untuk mendapatkan jabatan harusnya diberi kesempatan yang lebih besar karena kinerjanya, karena prestasinya, bukan karena jilatannya. Gus Mita Tamifa Tatete Bengek itu. Dulu waktu ceramah, saya tidak suka jabatan. Saya tidak suka begini. Saya tidak suka begitu. Ya kan? Teriak-teriak, maki-maki orang, maki-maki para pejabat, menghina para pejabat. Katanya korupsi, Teteh Bengek. Saya tidak akan mau menjadi pejabat karena pejabat semuanya korupsi. Teriak-teriak begitu. Ya kan? Seperti anjing menggonggong. Setelah mengaji menggonggong, habis menggonggong, Gus Miftah kan menjilat. Habis menjilat, disitulah dia dikasih tulang. Dapat tulang, sekarang diam. Diam kan? Dikasih tulang, Gus Miftah diam. Makanya. Sampai mati oposisi, sampai mati. Siapapun presidennya. Aku nggak bakso ya, Bu ya. Bakso enak kali ya. Banyak kali kata-kata filsafatnya ya kan. Yang gayung lah dibawanya, yang bangke lah, yang lalat ya kan. Katanya kan sampai mati oposisi deh kan. Belum mati. Belum mati, harusnya oposisi loh. Itu sumpahmu loh. Jadi
maunya gini, kalau masih suka dengan duniawi, dengan jabatan gitu ya, ngejar-ngejar duniawi gitu ya, nggak usah sumpah-sumpah bawa nama Allah, apalagi awak pemuka agama gitu ya. Malu kami sebagai orang muslim kalau yang pemuka agamanya aja nyumpah sumpah pun dilanggar gitu ya. Masalah kau mau pejabat apapun nggak ada pula urusan kami, serah kau lah, kau sendiri yang berjanji, kau sendiri menyumpah ya. Tapi belum lagi kau mati ya, udah lari, udah ada posisi ya, siap-siap aja lah kami ini ya. Kau tuh istilahnya bukan bidang kau itu ya kan, tapi kau ditunjuk sebagai menteri itu gitu ya. Jadi ya kemarin aja yang Kominfo kemarin aja data bisa pula di hacker ya kan. Kok ini diapain lagi nih, bukan hacker lagi nih. Kalau misalnya gue ditawarin menteri gimana, nah, sampai sekarang banyak yang nawarin. Tapi gue bilang kayak gini, orang terbaik di dunia ditaruh ke sistem yang korup dan buruk, dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Makanya waktu itu pasti tawarin gue bilang kayak gini, kalau tujuannya memang untuk kebaikan Indonesia, I will take it, gue bilang. Tapi kalau misalnya sistemnya nggak ada harapan ke arah yang lebih baik, gue nggak mau. Sekuat apapun manusia, kalau misalnya di surround sama 24/7 sama orang-orang yang tipe B gitu misalnya itu ya, dia bakal jadi tipe B. Pasti. Itu udah pasti. Kalau nggak tekanan sosial, kalau nggak tekanan batin, tekanan psikologis gitu, itu udah pasti. Misalnya dia bisa kontribusi 100, ujung-ujungnya mentok dia cuma bisa kontribusi 20 sampai 40. Itu skenario terbaik yang bisa terjadi, orang terbaik di sistem yang buruk. Abis itu di penjara. Worst case-nya dia ikut ke koran. Halo guys, lebih dari 92 orang dipanggil ke Kertanegara. Dari 16 menterinya Pak Jokowi, ada Raffi Ahmad, Gus Miftah, sampai ke Haikal Hasan yang katanya akan beroposisi sampai mati. Ya, tapi ternyata juga tiba di sana. Ya, Indonesia akan ada pelantikan hampir 100 menteri dan wakil menteri nanti ya sebentar lagi. Nah, tapi Maladewa ternyata jauh lebih paham soal ini. Soal arti efisiensi dan efektivitas. Presiden Maladewa pecat 7 menteri dan 43 wamen. Nah, sementara di Amerika yang lebih kaya gitu ya, lebih luas penduduknya, lebih banyak dan lebih maju, menterinya cuma 15 saja. Ya, ini soal niat sih ya. Kabinet bongsor dengan dalih merangkul semua. Ya, rasanya negara semaju apapun tidak ada yang postur kabinetnya sebengkak ini. Bahkan obesitas menurut saya, dan rawan terkena serangan stroke. Ya, sepertinya kita kaget juga ya bahwa akan ada begitu banyak jumlah kementerian, termasuk di dalamnya wakil menteri dan badan-badan lainnya yang akan muncul di kabinet yang akan datang ini. Dan ini terjadi di saat hutang menggunung, mega proyek yang menuntut anggaran super besar, lalu belum lagi masalah dalam negeri, PHK, kemiskinan, transportasi, rendahnya pendidikan, dan lain sebagainya. Satu kementerian saja ini akan menelan biaya MM-an untuk pengadaan kop surat, cap peralatan kantor, dari pusat sampai ke titik terjauh di daerah. Nah, ini belum termasuk penggelembungan dana ya. Tapi ya, mau bilang apa? Inilah namanya balas jasa. Konsekuensi dari koalisi gemuk. Semua harus kebagian. Dan yang akan dirugikan, ya rakyat lah. Pajak dari rakyat. Namun APBN yang semestinya untuk pembangunan, ya akan sebagian besar habis untuk membiayai perubahan-perubahan yang tidak perlu. Ya, lagi-lagi rakyat yang akan harus menanggung dan membayar biaya politik. Lalu soal kemiskinan, ya semuanya akan selesai kok. Dengan bansos, mungkin sudah cukup barangkali. Yap, bagi rakyat, ayo semakin semangat bayar pajaknya, karena negara butuh banyak sekali biaya buat gaji dan fasilitas mereka. Para wamen-wamen itu, bayangkan orang seperti saya, kalau ada orang seperti politisi seperti Anies Mata yang kemudian jadi wakil Menlu untuk urusan negara-negara Islam dan Timur Tengah, saya nggak meragukan. Itu memang dia jam terbangnya sangat tinggi gitu. Fahri Hamzah, lepas kita tidak sepakat dengan langkah-langkah politiknya, kalau kemudian levelnya dia cuma jadi wamen terus sejajar dengan Giring Ganesa, ya enggak banget. Gitu kan Mbak, itu kan dari situ aja. Ada Giring Ganesa jadi wamen, ada Raffi Ahmad, dan baru kita tahu mungkin waktu itu dia ngambil dokter untuk persiapan jadi wamen ini. Kemudian ada siapa lagi? Ada Miftah yang siapa yang Ustadz Gondrong itu yang suka yang jadi memang orang kepercayaannya Pak Prabowo. Ya, itu masuk ke situ. Jadi saya nggak ngerti
apa yang terjadi? Ada musisi Yovie Widianto juga kan masuk di dalam, dia panggil situ. Itu kedua, itu menunjukkan ya Raffi Ahmad, terus kemudian Giring, ini kan semua bau Pak Jokowi semua ya, atau bau anak-anaknya Pak Jokowi. Tepatnya kan begitu ya. Raffi Ahmad ini adalah sahabat dekat dari Kaisang. Dia bahkan mereka punya usaha yang bersama kan, Trans Corporation itu kan, itu Kaisang juga ada di situ. Giring kita tahu. Oh, ada Isana Agus Oka juga. Jadi PSI banyak sekali masuk ini ya. Isana, Giring, terus apa lagi, Raja Juli Antoni masuk. Jadi bayangkan itu banyak sekali. Jadi ini rasa Kaisang dan Gibran ada masuk di situ. Terus yang berikutnya lagi soal akhirnya PDIP ternyata tidak masuk dalam kabinet. Dan pertemuan dengan Pak Prabowo antara Ibu Megawati juga tidak terjadi. Dan ini mengkonfirmasi berarti ini terjadi waktu kemarin, pasti tekanan-tekanan itu terjadi pada pertama ketika makan malam di mana di Pelataran ya, sebelumnya hari Selasa yang lalu, dan kemudian tekanan terakhir itu di Solo kemarin itu loh. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan semacam itu loh. Kalau gitu kok Pak Prabowo sampai selemah itu ya, mudah sekali itu kan ada apa, kan itu yang jadi pertanyaan buat kita semua gitu. Dan dengan situasi semacam ini kita bisa berharap, apalagi dengan situasi itu kemudian Pak Jokowi show of force dengan mengganti Pak Budi Gunawan gitu ya. Ini kan orang dekatnya Ibu Megawati. Sebenarnya dari situ aja kita udah tahu ini berarti mau menunjukkan pada Ibu Megawati tetap gua yang mengendalikan pemerintahan ini, bukan Pak Prabowo. Kan kira-kira gitu Mbak, yang bisa kita baca. Kemarin mendukung calon presiden yang kalah. Walaupun yang didukung ternyata melipir juga, ya nggak apa-apalah ya. Namanya juga ya, siapa yang tidak mengenal Muhaimin Iskandar gitu kan. Saya pikir dia akan betul-betul menjadi orang yang konsisten ya untuk menjaga marwah sebagai oposisi. Tapi kan enggak ya, tidak apa-apa. Jadi yang konsisten itu pendukungnya, dan kita kan mengidentifikasikan sebagai pendukung Anies sesungguhnya ya. Kalau ada Imin ya Iminnya tambahan saja, karena harus ada paket presiden dan wakil presiden. Itu satu. Yang kedua adalah not only soal Anies ya, karena bagi saya bukan soal Aniesnya. Bagi saya adalah bagaimana kita konsisten ya, menjaga sebuah pembagian tugas dalam negara. Kalau semua orang ingin bergabung dalam pemerintahan, lama-lama nanti pemerintahan itu akan diisi oleh orang-orang job seeker, pencari pekerjaan, dan orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Nah, salah satunya adalah mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Coba bayangkan, di antara menteri-menteri tersebut ya, beberapa kali disebut dalam berita termasuk oleh Tempo. Ada yang bicara masalah fee tambang ya, fee perizinan, ada soal terkait minyak goreng, terkait soal hutan, kemudian terkait 11 sprindik, terkait soal BUMN ya, yang dimana keluarganya diduga juga bermain di sana, dan lain sebagainya. Dan orang-orang ini tetap paling tidak beraudiensi dengan Prabowo Subianto. Belum lagi kalau kita mendengar Menteri X yang anaknya rupanya ada bisnis tambang ya. Kemudian pejabat yang dipanggil juga ada anaknya main bisnis tambang juga, bersama anak pembesar lainnya. Jadi saudara sekalian, hal-hal seperti ini sayangnya kan tidak bisa kita spill, seperti Tempo tidak bisa menyebutkan nama. Tapi masa seorang sekelas Prabowo tidak bisa memahami orang-orang yang dipanggil tersebut ya. Dan ini menegaskan ya, kan kalau pakai teorinya begini, orang-orang yang dipanggil Prabowo itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terbaik ya. Jadi saya bertemu dengan Faisal Assegaf, memang terbaik gitu. Terbaik menurut versi Prabowo dan Mulyono. Jadi terbaiknya adalah versi. Dan kita nggak bisa membantah lagi. Karena dia inginkan, ya saya ingin cari yang terbaik katanya. Sana, ya itulah yang terbaiknya. Jadi terbaik menurut versinya Prabowo adalah
mempertahankan orang-orang yang diduga korup, ya, yang dimana sepak terjangnya dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi sudah ketahuan bagaimana menyalahgunakan jabatan, bagaimana menumpuk kekayaan. Kalau mau diinvestigasi saja, ya, bagaimana harta kekayaannya, lalu kaitan dengan penambahan harta kekayaannya. Jangan hanya jangan hanya dia saja, tapi juga bagaimana kaitan dengan keluarganya. Tetapi sekali lagi, ya ini yang terbaik. Nah iyalah, jadi kita harus menerimanya sebagai terbaik versi Prabowo. Dan kalaupun kita mengingatkan, ya kita mengingatkan sebagai warga negara saja. Mudah-mudahan didengar. Tidak juga ya resiko kan. Jadi sobat era sekalian, kalau kita lihat nama-nama yang ada itu, ya Dr. Tifa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Dan juga ingatkan kata-kata Prabowo bahwa 2030 bubar, jangan-jangan begitu juga. Jadi memang walaupun misalnya ya kita beroposisi, saya pribadi kan selalu mengatakan saya sudah beroposisi, jadi saya tidak akan tertarik dengan tawaran jabatan apapun, mulai dari tingkat rendah sampai tingkat atas. Tetapi ya yang dipanggil ya jangan yang begitu-begitu juga, ya. Ada 3 keberatan sesungguhnya, ya. 1, banyak menteri Jokowi yang dipanggil, padahal seperti saya katakan prestasi Jokowi di bidang ekonomi hancur, tidak mencapai apa yang ditargetkan di rencana pembangunan jangka panjang menengah, dan juga tidak lebih baik dibandingkan pemerintahan SBY. Bahkan indikator sebelum COVID pun tidak menunjukkan itu. Dan celakanya menteri-menteri yang dipertahankan itu adalah menteri-menteri di bidang ekonomi. Ya, ada Erlangga Hartarto misalnya, Zulkifli Hasan, kemudian ada juga Erick Thohir misalnya, ada juga Bahlil, kemudian ada juga Agus Gumiwang Kartasasmita. Itu kan menteri-menteri yang di bidang ekonomi. Dan ekonomi kita, Menteri Keuangan oke lah ya, karena dia teknikal sekali kan. Menteri Keuangan kan ibaratnya tukang ngatur bendahara, tetapi kan bukan dia yang mendatangkan investasi kan begitu. Jadi sahabat sekalian, agak memprihatinkan ketika yang dipertahankan itu adalah secara teoritis gagal dalam pemerintahan sebelumnya. Maka saya katakan the winning team, tapi kelihatannya mereka yang berkontribusi besar di dalam pemilihan Pilpres kemarin. Sehingga sepertinya Prabowo, ya ini adalah ucapan terima kasih Prabowo Subianto kepada tim-tim sukses tersebut, ya. Baik langsung maupun tidak langsung. Kita tahu Bahlil bagaimana, Erick Thohir bagaimana, Pratikno juga bagaimana, ya. Dan saya kira to some extent Menteri Dalam Negeri juga memiliki peranan yang besar karena semua PLT dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, orang-orang yang dianggap bermasalah karena diduga melakukan tindak pidana korupsi misalnya. Ya kita langsung benturkan dengan tekad Prabowo untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ya omon-omon aja. Jadi saudara sekalian, ya, kenapa negara Indonesia itu, kenapa sebuah negara itu demokrasinya tidak berkembang? Biasanya karena pemerintahnya korup, karena pejabatnya korup. Pejabat korup tersebut, pejabat yang paling tidak mau, paling alergi kalau ada kebebasan berpendapat. Karena mereka khawatir, mereka akan menjadi sasaran empuk, sasaran kritik. Bahkan bukan tidak mungkin kemudian praktek kong kali kong mereka terbuka. Sekarang ini kan kita nggak bisa mengatakan, karena kita nggak punya kebebasan. Coba kalau ada undang-undang yang melindungi warga negara untuk mengucapkan, ya, bahwa seorang pejabat publik itu melakukan tindak pidana korupsi asal ada sumbernya, ya. Dan ini menurut saya jauh lebih baik. Orang yang marah dibilang korupsi itu biasanya korupsi benaran. Tapi kalau dia tidak korupsi, ya dia akan mengatakan klarifikasi, ya, you prove it, di mana saya korupsinya, ya. Saya misalnya dengan gampang mengatakan ketika menjadi 5 tahun menjadi Komod BUMN,
saya bisa nantang siapapun yang bisa mengatakan saya korupsi. You prove it, ya kan? Kalau saya memang korupsi, kalau enggak saya akan tuntut balik, kan begitu misalnya. Tapi kan persoalannya adalah prove it itu tidak perlu kemudian harus membuktikan secara exactly. Yang paling penting ada informasi yang mengatakan bahwa saya korup, kan begitu. Nah, maka kemudian terhadap informasi tersebut nanti akan kita jawab. Apakah konfirmasi, apakah itu keliru atau tidak. Ya, saya misalnya pernah diisukan oleh adik angkatan sendiri. Ini payah benarnya, dia tidak konfirmasi misalnya. Ada satu transaksi ketika saya misalnya melamar sebagai pejabat publik. Harus menunjukkan transaksi. Dan transaksi itu cukup besar ya, karena menyangkut pembelian sesuatu. Tiba-tiba dia berimajinasi sendiri. Oh, come on. Jelek-jelek kan saya. Ya, bukan berarti tidak bisa mendapatkan uang besar ya. I am a lawyer ya kan. Jadi kalau misalnya mendapatkan rezeki melalui kasus-kasus yang ditangani seperti pilkada misalnya, kan itu rezeki. Tetapi kita tidak ingin mencarinya sampai semaput misalnya. Tetapi kalau rezeki ya rezeki. Jadi kita pastikan bahwa rezeki itu adalah rezeki halal. Nggak ada rezeki haram. Tidak ada rezeki yang kemudian dicari dengan cara kong kali kong, ngembat uang negara, kemudian mainkan kawan di kekuasaan. No. Kita mencari uang itu secara profesional. Kaya-kaya banget juga enggak. Tetapi paling tidak juga pernah minta-minta ya. Terutama misalnya minta-minta proyek dan lain sebagainya. Nah, harusnya kan para menteri pejabat itu kan percaya diri bahwa dia track recordnya bersih. Sehingga tidak khawatir kalau kemudian orang mengutak-atik dari mana harta kekayaannya, dari mana pendapatannya. Kalau selama jadi menteri kekayaannya berlipat-lipat, ya orang akan curiga. Dari mana? Pertama, dari terima gratifikasi, sogokan, suap, atau dia menyalahgunakan jabatannya untuk memperbesar lini bisnisnya, kan itu aja kemungkinannya. Atau dia tidak bekerja full time, cuma sibuk ngurusin bisnisnya. Portofolionya jadi keteter, tapi bisnisnya yang kemudian berkembang secara pesat. Dulu ada seseorang menteri ya di zaman SBY, ketika dia jadi menteri kekayaannya melesat karena akhirnya dia jabatan itu bisa mengakselerasi bisnisnya, bahkan pernah ditahbiskan sebagai orang nomor 1. Nah, tentu kan kita tidak ingin yang seperti itu, Pak Prabowo. Anda sendiri mengatakan mau memberantas korupsi. Kalau mau memberantas korupsi, mulailah dari diri Anda sendiri, yaitu jangan merekrut orang-orang bermasalah. That's it, itu saja. Kita tidak meminta jabatan. Kita tidak meminta peluang apa-apa. Tapi kita hanya ingin menyampaikan ide, gagasan, kritik kalau Anda berada di jalan yang keliru, yang salah. Masa gajah di depan mata nggak tampak? Ya? Yang Anda panggil itu kan 5 tahun bersama Anda di kabinet. Masa nggak ngerti perilaku mereka? Ya kan? Baik itu mereka yang melakukan atau keluarga mereka yang melakukan. Coba lihat pertambahan harta kekayaan mereka. Nah, kecuali ya Anda tidak bisa berkutik karena Anda pun menjadi bagian dari kerumitan itu selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Nah, itu beda lagi ya. Jadi sekali lagi ya, biarkanlah rakyat, kalau memang betul-betul memberantas korupsi itu tidak omon-omon, biarkanlah rakyat kritis untuk menilai menteri-menteri Anda apakah cukup kredibel atau tidak untuk menjadi menteri dalam kabinet yang tujuannya memberantas korupsi. Ya, jangan sekedar omon-omon doang atau lip service. Nanti baru 1 tahun Anda nanti Anda akan dikatakan sebagai the king of lip service lagi, seperti mahasiswa mengatakannya kepada Mulyono misalnya. Lalu karena tidak tahan dengan kritik, maka yang dimunculkan adalah pemerintahan yang otoritarian. Waduh, gak ada gunanya kita menjadikan negara ini menjadi negara yang terbuka dan reformasi 1998 dengan harganya nyawa para syuhada mahasiswa. Kalau begitu ya. Jadi kalau seandainya memang ada kekhawatiran, ketakutan dan kekhawatiran itu kemudian berbuah dengan pemerintahan yang otoritarianistik, membangkitkan kembali Orde Baru, ya sudah, apa boleh buat.
inilah nasib republik kita, ya, yang akhirnya seperti treadmill, jalan di tempat saja. Jadi mudah-mudahan ada waktu untuk scrutinize lagi, jangan kasih tempat kepada para koruptor, orang yang menyalahgunakan jabatan, orang yang tidak punya komitmen terhadap rakyat, tetapi hanya komitmen pribadi dan kelompoknya saja.